masalah. Cuman kalau kalian tidak ngerjakan tugas, itulah yang jadi masalah sama kalian, bukan sama saya. Ya tentunya tidak masalah sama saya. Ini kok cuma 12 orang kan, 13 kan yang lain. Ya udah. Itu jadi silakan dikerjakan tugasnya, nanti setelah ujian saya akan review semua mengenai pembukuan itu kan udah saya bilang kemarin, itu opsional bagi yang memang betul-betul ingin nilainya baik dan ingin ilmu diperdalam. Ya silakan. Ilmu apa Pak? Ilmu memperlancar dia. Jadi kalau kamu sudah lakukan, otomatis kamu lancar ataupun paham bagaimana memposisikan diri sebagai perusahaan. Ya bagaimana kan di sini masalahnya yang paling mendasar ya bagi kalian orang istilahnya yang mau membuat pembukuan perusahaan. Apa yang paling mendasar? Yang paling mendasar kamu tidak bisa merasakan jadi pihak perusahaan. Kan gitu ya. Kamu tidak bisa merasakan dari sisi pihak perusahaan karena kamu memang bukan bagian dari perusahaannya. Tapi dengan latihan, dengan praktek, dengan project based learning yang coba saya terapkan di sini, mudah-mudahan sedikit ya, jangan istilahnya nggak langsung banyak-banyak ya, nggaknya mungkin langsung betul-betul istilahnya fasih ataupun ya itu berproses pastinya. Jadi ini adalah titik awal ya, titik awal kamu itu bisa berdiri di posisi ataupun merasa menjadi sisi perusahaannya. Itu terus nanti. Jadi dengan kamu memposisikan diri seperti itu, maka mencatat atau menjurnal itu menjadi tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Ya, apa yang di debit, apa yang di kredit itu sama sekali tidak sulit. Karena kita merasakannya, apa yang bertambah, apa yang berkurang, apa yang berubah. Kan begitu ya, apa yang berubah, apakah dia bertambah, berkurang, apanya, hartanya, utangnya, modalnya, biaya, pendapatan. Kan gitu. Jadi karena kamu di dalam ya, secara prinsip psikologis kan gitu ya, berkurang aja duitmu mungkin Rp1.000 atau Rp2.000 aja kamu sudah terasa, iya berkurang duit saya Rp1.000. Apa yang terjadi? Yang terjadi harta kamu berkurang. Harta berkurang, apa itu jenis hartanya? Kas. Kas berarti di kredit lah karena dia berkurang. Kan gitu kan. Itu apakah sesuatu pengorbanan? Enggak. Di luar dari pengorbanan untuk usaha, ya udah biaya lain-lain aja lah. Atau namanya biaya kerugian, kehilangan misalnya. Kalau masalah itu sudah tinggal biaya itu kan artinya biaya uang yang dikeluarkan lepas di satu itu periode, nggak ada imbal baliknya tidak kembali secara langsung dalam bentuk uang, kan itu kan uang keluar yang tidak kembali secara belum uang juga kan gitu ya. Apa yang uang keluar kalau baliknya uang itu juga Pak, itu namanya pinjaman ataupun piutang kan gitu ya. Kita ngasihkan utangan ke orang lalu dibalik dengan dalam bentuk uang juga karena dia bayar kan gitu ya, karena dia bayar itu udah piutang namanya. Tapi kalau biaya kan kita mengeluarkan uang yang memang yang kita terima itu bukan uang juga nantinya, tapi dalam bentuk apakah dia penjualan barang kan gitu ya, penjualan barang kita terjual dan istilahnya yang lain-lain. Nah, itulah kondisinya. Ya, jadi kalau opsional atau project based learning yang saya berikan untuk penilaian kalian nanti ini, silakan. Oh ya belum saya buka ya apanya ya. Sipadinya ya. Oke, ingatkan lagi mudah-mudahan saya buka lah sipadinya ini. Di hari ujian aja itu nanti masukkannya. Di hari ujian atau di hari ujian sampai dengan tanggal berapa ujiannya? Tanggal 6, Pak. Ya udahlah, saya biasanya ngoreksinya ataupun batas penilaiannya
seminggu itu setelah ujian. Batasnya hari Seninnya tanggal 13 lah, ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan tugas laporan keuangan perusahaan itu atau laporan keuangan usaha atau organisasi itu bisa sampai dengan tanggal 13 di Sipadi, biar nanti saya buka di Sipadi tanggal 13 batasnya. Pak, Ya, berarti dia udah yang dikumpul di Sipadi, laporan keuangan lengkapnya, Pak. iya, laporan keuangan lengkapnya, laporannya laba rugi, perubahan neraca, laporan arus kas, laporan neraca atau posisi keuangan, perubahan modal, Berarti arus kalau kas. neraca saldo awalnya di grup aja, Pak, dikumpul. Kalau neraca saldo awalnya, oh, sorry, ya. Dia bikin komparatif ya neracanya. Jadi gini dia, sebentar saya tampilkan. Neracanya jadi dua di satu tabel itu dua beriringan ya. Gini modelnya. Ya saya kira kayak pernah juga sih saya tampilkan gitu ya. Sebentar. Coba tampilkan, ini ada laporan. Oh ini 1 tahun bang. Ada yang dia kalau di apa 2 tahun, dia 2 tahun sebelahnya yang awal, sebelahnya yang hmm, yang setelah kamu catatkan. Ada dia ya, coba ini. Ini anak B ada masuk di sini. Ada anak B ada masuk di sini. Ada. Saya sudah share ke anak B juga karena terakhir. Nggak ada yang masuk berarti ya. Yang masuk anak B-nya. Nggak apa lah. Memang ada lagi mau dibilang ya. Mana dia? Buka open. Loh, kok jadi ini yang terbuka? Loh, ini kok malah yang setahun semua ya? Yang saya buka. Ajaib. Yang saya buka yang semua yang ini. Jadi nggak nampak dia yang ini banyaknya biasanya perusahaannya. Kok jadi nggak nampak dia?
semua sama orang ini setahun. Jadi dibikin berdampingan dia apa? Siapa tadi yang nanya? Si Karina ya. Dia dibikin berdampingan dia modelnya, dikomparatifkan bahasanya. Jadi dibikin didampingkan dia. Jadi tahun awalnya ditunjukkan kan itu yang model kayak itu yang saya pernah juga tampilkan. Nah, ini dia yang ditampilkan dua-dua gitu. Share. Nah, jadi seperti ini dia. Kelihatan? Jadi dia tertampil dua dia. Di sini nggak usah bikin apa, awal aja bikin neraca awal gitu, tulisan yang di neraca yang awal yang kanan ya, yang sebelah kanannya yang neraca awal, yang sebelah kirinya ini, sebelah kiri yang dekat ke keterangan itu yang bulan terakhir yang sudah hasil dari penjurnalan di kamu ya, yang setelah dari hasil penjurnalan di kamu itu yang sebelah dekat dengan keterangan, dekat dengan nama akunnya, kiri ini berarti kiri saya lah, kiri dari yang melihat kan gitu ya, kiri dari yang melihat itu ini dia. Sedangkan yang awalnya itu yang paling kanan ya, kan paling kanan. Kalau kosong Pak, kalau nggak sama akunnya Pak ya kosongkan saja. Misalnya di awal nggak ada, di yang terakhir ada Pak, ya udah kosongkan aja, kelangkan aja. Tetap sejajar dibikin ya. Artinya ini ke bawahnya ini tetap sejajar jumlah aset kiri kanan. Ya tapi dia nggak ada, misalnya contoh nih, awal nggak ada ini ya Pak persediaannya, ya nggak ada, kosong aja, tapi dia tetap yang ininya jumlah-jumlahnya ini sejajar. Jangan timpang-timpang gitu kan gitu ya. Jangan timpang, jangan istilahnya, pokoknya sejajar semua antara tahun sebelumnya atau periode sebelumnya dengan periode yang terakhir yang kamu catatkan ya. Bisa kira-kira paham kira-kira apa Karina? Kemarin apa tuh Karina? Insya Allah paham Pak. Tukang jahit ya? Siapa yang bilang tukang jahit? Nggak bisa Pak. Tetangga itu dia transaksinya banyak, tapi bonnya nggak ada Pak. Masa Nggak ada kayak mereka beli catat, kain? nggak ada dicatatnya. Iya, cuman kayak bilang-bilang gitu aja Pak. Nggak yakin. Bilang-bilang gitu, yang ingat dia lah. Bantulah dia ingatkan, yang ingat dia dituliskan, yang nggak ingat dia ya sudah. Ya memang begitulah UMKM, memang begitulah istilahnya usaha kecil. Nanti pelan-pelan begitu dia menyadarinya keperluannya terhadap pencatatan, baru dia akan mencatatnya. Biasanya nanti kan ketika kapan dibutuhkan pencatatan itu ketika dia mau nagih. Berapa yang saya tagih? Kan dia buka catatannya. Oh ya, kamu utang sama saya sekian katanya kan. Ini saya catat katanya kan. Itu kan butuh tagihan. Dan memang secara syariat kan memang kalau yang namanya hutang piutang tetap harus dicatatkan. Ataupun ketika misalnya ada orang nagih ke dia kan gitu kan, ke penjahitnya itu dibuka, Pak nagih hutangnya, loh kapan saya utang, mana nggak ada catatan saya kamu saya berutang. Disitulah muncul kebutuhan pencatatan itu sebenarnya. Sekarang ataupun mungkin orangnya masih muda ataupun tidak begitu tua begitu ya, masih ingatlah dia istilahnya transaksi-transaksi itu dari mana ke mana. Begitu dia umurnya sudah tua, udah tidak, daya ingatnya sangat jauh berkurang, maka dia akan butuh pastinya catatan. Jadi itu cara mengingatkannya. Kalau kamu pakai bahasa kamu ya, jangan pakai bahasa saya tadi, Bapak nanti lupa. Jadi nanti
pikun nanti nggak senang lah dia dibilang gitu. Pakailah bahasa yang lebih 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 polite, lebih sopan, gimana caranya atau tergantung tergantung gaya komunikasi kamu kan dengan dia. Ada komunikasinya yang hormat, ada yang komunikasinya belak-belakan aja. Kan gitu kan ada yang jaga jaga sopan santun atau apa kan udah apa di umur. Ada yang kayak friend aja ngomongnya bisa. Itu silahkan itu masing-masing kamu. Ya itu masing-masing kamu punya punya style gaya komunikasi masing-masing. Ya, itu punya style dan gaya komunikasi masing-masing silakan. Tuh untuk siapa rupanya yang eh, belum ada di grup itu kalian bikin siapa yang mengerjakan penugasan itu? Siapa saja yang biar saya langsung fokus ke orangnya saya lihat di saya langsung lihat di untuk bisa menambah nilainya kan bisa coba buat nanti ya di grup WA siapa-siapa yang mengerjakan penugasan opsional untuk pembukuan atau pencatatan perusahaan atau usaha ya. Baik, Pak. Kalau cuman sedikit ya nggak apa-apa, udah jelas lah dia nanti nilainya baik kan gitu kan nilainya bagus. Yang lain yang istilahnya yang jarang datang ataupun yang apa yang tugas tidak tidak disampaikan, nah, jangan nyesal dulu, jangan nyesal ya. Tapi ini saya kasih apalah peluang. Artinya kalau kamu bekerjakan penugasan ini, mudah-mudahan ini karena nilai porsinya besar ya gitu ya. Mudah-mudahan kamu bisa model-model siapa yang paling jarang ya. Artinya adalah kamu tahulah yang paling jarang ngasih tugas. Kamu merasa sendirilah kan gitu ya. Kamu merasa sendirilah yang istilahnya tidak mengerjakan tugas atau tidak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan. Untuk proyek akuntansi based learning ini, Pak, kalau Hmm. untuk usaha usaha saudara atau tetangga kan susah gitu kan, Pak, ke rumahnya lagi. Nah, ayah ayah saya, Pak, Hmm. Hmm. eh, kerja Hmm. bangunan gitu, Pak. Kan ada Hmm. harta di rumah kan mesin-mesin gitu, Pak, kayak Kontraktor gergaji. ya, apa Iya, pemborong, Pak. pemborong. Kayak gitulah, Pak. Bisa Ya, kayak gitu, Pak. bisa sekali. Ya saya sih loh jadi gelap dia. Ya, jadi kembali. Udah bisa dengar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya salah inilah namanya. Eh apa tadi? Jadi eh untuk yang saya harapkan dalam project based learning ini memang orang yang
paling dekat di kalian gitu. Orang yang paling dekat di kalian ya saya kira sih orang yang paling dekat di kalian ini orang orang tua, saudara kan, saudara kandung, mungkin abangnya punya usaha atau kakaknya punya usaha, kan gitu ya. Yang saudara-saudara kandung ya, ya itu duluan dibantu, kan gitu ya. Karena memang ingat ya, prinsipnya kita itu untuk kebermanfaatan. Jadi buatlah hidup kamu itu untuk kebermanfaatan. Kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi ketika kamu bermanfaat untuk orang lain, itulah manusia yang paling baik di dunia ini menurut syariatnya, hadisnya ada. Ya, jadi jangan jangan istilahnya niatnya itu diluruskan kalau memang rasanya seperti itu, tapi intinya kita untuk membantu orang. Saya ini seperti ini jadi akuntan kemana-kemana itu memang untuk membantu orang, untuk memberikan manfaat gitu loh. Jadi kalau memang manfaat itu yang terbesar yang bisa kita berikan untuk orang tua, ya kenapa tidak? Silahkan. Ya, saya yakin kontraktor itu transaksinya tidak begitu banyak ya kan. Tapi cepat dideteksi ya Karina. Tetap dideteksi. Apa itu? Karena Iya, Pak. kadang-kadang dia nggak bisa nggak terdeteksinya biaya itu. Contoh misalnya, ini contoh nih. Contoh nih, ketika ngajak calon klien atau calon calon pengguna jasa ke makan-makan. Banyak pengusaha kecil itu menganggap itu bukan biaya usaha. Tapi secara akuntansi dia itu merupakan biaya usaha. Oh ini kan silaturahim kawan ini kemana kita ajak makan begini-begini kita keluarin biaya kan gitu kan. Tapi sebenarnya itu dari segi akuntansi operasional usaha itu adalah bagian dari biaya biaya usaha, biaya operasional kah atau biaya biaya pemasaran kah, kan gitu kan. Kenapa? Karena dia menjamu. Jadi kan pengertian biaya, kembali saya kasih tahu ke kalian, pengertian biaya itu adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Kan gitu. Semua pengorbanan. Nah, pengorbanan itu kan bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk waktu, tenaga dan lain sebagainya. Kita keluarkan, lalu kita dengan pengorbanan itu kita mendapatkan uang atau pendapatan bukan uang, pendapatan dari usaha kita itu. Jadi secara umum pengusaha kecil seperti itu. Ya saya sangat semangat karena Karina sudah semangat ya walaupun ditolak ataupun tidak bisa ataupun memang apa ya itu memang ya begitulah proses belajar itu. Ya seperti itulah proses belajar itu. Saya harap yang lain juga begitu. Ya saya harap yang lain juga begitu. Istilahnya takut ditolak Pak, takut diejek atau di mana. Ya itulah salah satu yang paling menghambat kita belajar. Malu bukan pada tempatnya. Kan gitu ya, malu bukan pada tempatnya. Kan gitu bahasanya. Ya, jadi untuk perkuliahan yang akhir ini Pak, ya, kenapa gini deh? Pak, Ya, ya. jadi gini Pak, saya sama teman saya kan ada tuh orang tua kami punya usaha Pak, tapi Hmm, yang satu di rumah makan, satu yang di saya sendiri tuh ibu saya kayak gede gitu Pak. Jadi kan hmm, tidak ada utang piutang gitu kan ya, Pak. nggak Jadi masalah. gimana kami mau buat neracanya gitu Pak? Apa adanya saja deh ya. Kalau nggak ada, Dia juga udah buat kan Pak, tanya sama ibu kan, hmm, bila data-data pembeliannya berapa gitu kan, hmm, data penjualannya berapa, itu saja yang diketahui Pak, karena kan bondnya juga sudah hilang gitu. yang ingat saja. Tapi di rentang waktu yang sudah kita tetapkan. Contoh ngerti kan? Gini, kita mau mencatat pembukuannya mulai bulan berapa dia? Dia buat di bulan 10 Pak, 10. Oke, sama bulan bulan 10. ini lah Pak yang Ya, diketahui karena kan ya. baru-baru harganya. Oke, bulan 10 lah kan gitu ya. Jadi di tanggal 1 atau 30 September ataupun tanggal 1 atau 31 September, 1 Oktober, kan kita buat neraca awal dari usaha kita. Neraca awal itu terdiri dari kas awal
dari kas awal atau harta-harta awalnya yang ada, harta awal yang digunakan atau dipakai untuk operasional atau usaha. Misalnya kalau umpamamu itu gede, coba betul-betul detail ya dia. Inilah belajarnya itu tadi ya. Betul-betul detail. Misalnya ibumu jualan ataupun gede begitu. Ada nggak asetnya? Ada pastinya. Tempat-tempat wadah-wadahnya itu yang bisa digunakan beberapa. Jualan apa dia? Gede Pak, kayak ada beras, ada minyak, terus ada Ah, jajanan gitu kan Pak. pasti kan Terus sudah dia ada juga stok itu. di rumah ada kayak styling gitu. Dia Nah, bawa itu ke harta gitu kan. iya, Styling, kulkas sama betul. kayak seperti apa ya Pak? Rak-rak itu pun ada kan? Ada Pak rak itu. Itu dia buat juga. Ya ada, ya udah kalau masalah hutang piutang tidak ada, dia itu tidak ada masalah. Cuman begini masalahnya, coba ingat, ya kalaupun nggak ada transaksi nggak dicatat Pak, ya nggak apa-apa, yang seingat dia saja. Tapi ingat periodenya periode Oktober, transaksi yang Oktober, di luar Oktober jangan dulu. Yang ingat dia di November ya jangan. Kita yang Oktober mah bilang kan kita yang Oktober, coba ingat-ingat dulu yang Oktober seperti apa kan gitu kan. Ya kalau sudah ya nggak usah dipaksakan gali. Artinya seingat dia aja kan gitu kan, seingat dia lalu dibuatkan di catatan atau di buku seperti halnya model transaksi yang di soal-soal buku Sumarso itu, tanggal sekian membeli ini, tanggal sekian membeli ini, tanggal sekian menjual ini kan gitu kan. Yang kalau tidak ada bukti transaksi secara bond atau kwitansi, kamu catatkan aja dengan bantuan kamu secara lisan dia ngomongnya, kamu yang nyatatkan bisa. Jadi enggak terlalu saklek seperti di buku dia. Kalau kamu memang mau modelnya memulai pencatatan dengan usaha yang sederhana, dengan usaha yang sederhana itu tidak perlu saklek. Nggak ada bukti nih, nggak ada bond, nggak boleh. Itu di bukunya ya begitu memang. Kan saya bilang waktu pas pembelajaran itu harus ada. Tapi kalau di realnya ya kita artinya kita serap aja apa yang bisa membuat ataupun yang betul-betul fakta yang ada. Kan betul-betul fakta tuh ada transaksinya, cuman nggak ada buktinya. Kamu percaya nggak sama mama kamu? Ya percaya kan? Ya udah kan nggak ada kemungkinan dia bohong kan gitu kan? Ya udah catatkan saja. Intinya kan apa ya intinya? Intinya itu transaksi itu terjadi. Kan gitu ya. Intinya transaksi itu terjadi apakah dia membeli atau menjual ataupun apa, mengeluarkan uang. Intinya itu terjadi, ya, tidak bohong-bohongan. Ya, saya tidak berharap kamu bohong-bohongan, ngarang-ngarang, itu tidak perlu. Ya, itu tidak perlu di saya. Ya, itu tidak perlu di saya. Untuk yang project based learning ini itu tidak perlu di saya seperti itu. Apa adanya saja. Jadi kamu tahu bagaimana sebenarnya kondisi terjadi transaksi apa di perusahaan apa atau di usaha apa. Jadi kalau tidak ada hutang piutang, coba diingat-ingat lagi, mungkin mana tahu. Tapi gini, kapan kan udah kita belajari kemarin dulu kan, kapan terjadinya hutang, kapan terjadinya piutang. Terjadinya piutang ketika barang yang diambil itu belum dibayar. Oke, baik. Jadi udah dengar, kedengaran? Dengar Pak. Dengar, Pak. Oke. Jadi seperti yang saya lanjutkan tadi, jadi istilahnya ketika terjadinya piutang dan hutang itu seperti apa? Atau misalnya ketika dia belanja dia, kadang-kadang gini,
Beda 1 hari kan tetap jurnal di tanggal itu dan ada jurnal di tanggal berikutnya kan dia, dan yang lainnya kan begitu. Jadi misalnya dia tanggal 9 diambilnya barangnya di kedai mamamu itu, ya bayarnya besok ya. Nah, posisi tanggal 9 itu kan ada penjualan tapi tidak ada uang. Itu contoh ini satu. Nah, di posisi tanggal 9 itu pasti berarti ada penjualan di debit, kredit, debitnya piutang. Nah, begitu tanggal 10 dia bayar lagi, ya sudah. Debitnya kas, kreditnya piutang, hilang piutangnya. Kan gitu. Jadi tetap ada, atau hutang misalnya kadang-kadang. Apalagi kedai-kedai, nggak tahu ya, mudah-mudahan memang nggak ada ya. Aduh, putus-putus saja ya. Kedengaran tadi dia terakhir. Yang kamu dengar apa dia? Nggak dengar, Pak. Tadi putus-putus, Pak. Yang terakhir apa yang kamu dengar? Yang terakhir apa kamu dengar? Yang usaha apa itu, Pak? Tidak ada utang piutang semoga, Pak. Iya, tidak ada. Semoga tidak ada utang. Tapi memang kenyataannya? Kenyataannya nggak ada, Pak. Gitu. Oke, yang Jarang saya juga bilang kan, tadi, setiap belanja juga jarang ada utang gitu. jarang berarti pernah. No? Tapi nggak setiap hari, Pak. Ya iya, memang. Ya iyalah. Nggak setiap hari. Memang hutang piutang itu memang tidak perlu kita setiap hari kan gitu ya. Ya memang transaksi itu, tapi apakah ada di periode kita? Kan itu tadi masalahnya kan. Apakah ada di periode yang kita catatkan? Nah, itu kamu harus catatkan. Ya. Jadi jangan terstigma di awal langsung ini nggak ada sini nggak ada utang piutang ini. Gitu. Beda selisih 1 hari aja. Selisih 1 hari aja. Atau malah kadang kalau kamu nanti kita belajar akuntansi bank, itu hitungannya hitungan jam-jaman loh, jurnalnya, ngerti? Jurnalnya itu hitungan jam-jaman, ngerti maksudnya? Pagi kita jurnal akan ada penerimaan, sorenya kita batalkan di transaksi yang sama. Bisa begitu dia dalam 1 hari itu terjadi 2 transaksi begitu untuk dua kejadian untuk transaksi yang 2 jurnal untuk transaksi yang sama. Di perbankan itu banyak transaksi-transaksi yang sangat super cepat, ya cepat sekali. Tapi tetap harus di jurnal, ya tetap harus di jurnal, ya itu kondisinya, ya itu kondisinya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya ya. Jadi kepada yang lain pun dari yang ini kayaknya yang beda masuk nih. Udah, Pak. Oke, nanya lagi. Ya. Siapa yang masuk seharusnya pagi nih? Kalian B. Bu Witi, Pak. Oh, Bu Witi sih, Bu. Ya kan. Dia ada pelatihan nazir wakaf dia. Kayaknya pagi ini. Oke ya. Jadi sedikit kembali saya tekankan untuk di akhir masa kuliah semester ini kan gitu ya. Materi ujian kita sampai dengan aset tetap dengan 2 metode perhitungan yang paling sering aja yang saya ambil yaitu metode penyusutan untuk straight line dan double decline. 2 itu yang paling sering ya. Itu yang kalau yang katanya sum of the year digit output production itu tidak begitu sering itu ya, itu tidak begitu sering dan tidak diterima. Kenapa saya bilang itu? Karena dia tidak diterima di perpajakan. Jadi perusahaan nggak begitu tertarik untuk menggunakan metode itu, metode yang selain daripada
straight line atau garis lurus dan double decline. Nah, seperti itu kondisinya. Ya, jadi seperti nanti modelnya. Jadi berarti kita materinya untuk final test itu aset tetap. Sebelum aset tetap kemarin, persediaan ya. Persediaan, iya, persediaan dan aset tetap lah berarti ya. Persediaan dalam bentuk prediksi masih mungkin masih jalan. Kartu piutang sudah enggak, kartu persediaan enggak lagi, tapi persediaan dalam bentuk prediksi sama aset tetap. Dua itulah saya kira yang paling jadi materi untuk UAS kita. Tapi kembali saya ingatkan untuk penugasan yang saya bilang kemarin, penugasan untuk pencatatan usaha kecil, usaha, silahkan, itu akan sangat membantu atau memang bagian dari sangat membantu nilai akhir kalian untuk bisa menjadi yang paling baik atau maksimal. Itu penugasan itu sangat membantu kalian untuk mendapatkan penilaian maksimal. Ya, jadi silahkan ya, karena memang itu membuktikan kamu itu semangat untuk bisa belajar kan gitu ya. Nah, itu terkait yang pertama tadi si Karina dengan usaha kontraktor bapaknya ataupun pemborong, Dea dengan usaha gede. Siapa sebenarnya yang restoran yang rumah makan itu dia tadi? Siapa? Khairunisa Putri Said, Pak. Oh, kenapa kalau dia sendiri yang ngomong? Ya Khairunisa, ada mulutmu. Tadi memang mau nanya Pak, Oh tapi gitu. sekalian Dea. Oh gitu, kamu dia jangan didahului gitulah, dia mau sendirinya. Oke, jadi rumah makan apa itu Khairunisa? Rumah makan Pak. Padang. Enggak, Apa jadinya? rumah makan ya makanan khas Jawa Melayu gitu sih. Oh Jawa Melayu. Oh, Jawa Melayu dia modelnya. Kayak sebenarnya kasih contoh sama saya biar kebayang di saya. Di daerah sekitar. Oh, kamu orang mana? Orang Langkat Pak. Iyalah, di mana? Gimana Pak? Di mana? Di mana? Di Langkat. Iya, di mana? Di Spesifik lah. Di Tanjung Pur, di Gebang Pak, Gebang. Di Gebang, di jalan besar itu. Iya, Di dekat apa? Timbangan apa itu? DLJR itu. enggak Pak, kalau Di Kota Gebangnya, di ini sih sebelum Gebang dekat ini Pak, SPBU LPG itu. SPBE. DLJ itu timbangan apa? Truk itu. Enggak sampai situ sih Pak. Aduh, sibuk. Putus lagi ya. Udah kedengeran? Dengar Pak. Di Gebang sebelum SMA Gebang itu. Iya Pak, sebelum depan dekat SPBE juga Pak. SPBS saya nggak kebayang. DLJ timbangan Belum sampai situ juga Pak. belum sampai situ. Belum. Sebelumnya itu. Sebelumnya lagi. Uh-uh. Di pinggir jalan besar berarti ya. Iya Pak. Oh, yang punya siapa? Bapakmu? Mama. Oke. Udah kan sudah dapat. Ada yang ngutang nggak? Yang ngutang paling kayak
utang paling bungkus nasi gitu Pak, besoknya bayarnya gitu. Ya udah, itulah dia. Piutang berarti di kamunya ada piutang, kan gitu. Iya. Di kamunya ada piutang, itu merupakan mereka bayarnya pakai utang gitu kan, ataupun belum bayar. Ya, saya kira coba nanti dikemas, buatlah sedemikian rupa seperti apa yang terpikir sama kalian ya, dengan pembelajaran kita dari semester 1 sampai sekarang. Kamu anak-anak daring, seperti apa sih daya tangkapnya, kan gitu kan. Kalau pakai buku-buku atau apa, kalian gampang nyonteknya, kan gitu kan. Gampang nyontek, gampang, banyak jawabannya di Google. Tapi kalau yang seperti ini, kita akan coba lihat seberapa jauh pengalaman kamu tentang penyusunan laporan keuangan. Dan memang saya bilang, saya lebih concern kalau dia ke UMKM. Ya kan, kenapa UMKM? Kenapa Pak kita nggak belajar perusahaan yang besar sekalian, Telkom, TV, tambang dan lain sebagainya, BUMN gitu ya, PLN. Kan pernah juga saya sampaikan ya, kalau sebenarnya proses akuntansi di perusahaan-perusahaan besar itu sudah terpecah-pecah untuk level kita ini. Jadi kamu ataupun yang berhak ataupun yang bisa melihat proses akuntansi dari awal sampai akhir laporan keuangan itu levelnya kalau di perusahaan macam Telkom, PLN itu, BUMN besar-besar itu, yang bisa melihat ya transaksi dari awal sampai akhir laporan itu adalah direktur keuangannya. Kamu kan bukan direktur keuangannya, dan kayaknya kamu nggak sanggup juga nyampe ke situ, kan gitu ya. Tapi kalau kamu atau mempraktekkan akuntansi di UMKM, di usaha kecil seperti model macam ya pemborong, rumah makan, tukang jahit pun kalau ada, atau apapun itu misalnya yang kecil-kecil, kamu bisa memahaminya dari awal transaksi sampai laporannya jadi. Jadi kalaupun nanti kamu kerja ke perusahaan yang besar, kamu bisa paham kamu di posisi yang mana. Jadi kalau kami Pak nanti kerja di PLN misalnya, kerja di Telkom, kami ngerjain akuntansi Pak, misalnya di bagian akuntansi, kami ngerjain yang mananya? Kalian ngerjain yang sepotong-sepotongnya aja, bagian hutangnya saja, atau bagian piutangnya saja, atau bagian persediaannya saja, atau bagian aset tetapnya saja. Terpotong-potong dia. Atau bagian modalnya saja, atau bagian surat berharganya saja. Itu semua disatukan, baru nanti siapa yang bisa menyatukannya? Itulah level direktur keuangan kalau di perusahaan besar. Ya. Tapi kalau di perusahaan kecil, kita bisa sekedar kalau dari awal sampai akhir bisa lihatlah siklusnya. Jadi ingat, yang B pun saya kasih tahu ke kalian, yang B kemarin belum ada juga daftar siapa saja nama-nama yang mengerjakan project by learning untuk laporan keuangan usaha kecil ini, ya biar saya nanti bisa mendeteksi siapa-siapa, biar saya konfirmasikan ke jawabannya ataupun pengiriman penugasannya. Dan ingat ya, saya jangan sampai lupa, untuk final test tetap kalian kirim ya hard copy-nya. Kalian kirim hard copy-nya sesegera mungkin. Ya jangan satu-satu, kenapa? Kalian jangan nggak kompak gitulah. Kompaklah kalian. Ya artinya istilahnya di sinilah perasaan kalau senasib itulah, kan gitu ya. Jadi ya saling membantu sesama kawan. Ya kan, silahkan dikumpulkan. Jangan terpisah gitu, satu-satu datang. Nah, itu enggak cocok. Ya itu enggak cocok di saya. Tapi kadang-kadang payah juga kalian ya. Dibilang jangan, itu yang kalian kerjakan. Cemananya? Itu kayak anak-anak kecil-kecil itu. Umur 3 tahun bilang jangan, itu ini dikerjakannya. Ini kalian jangan japri, dijapri. Ya kan? Pasti kan kalian masih kayak anak-anak gitu. Jangan, ya kan? Itu jangan juga jadinya ya. Ya berubahlah kalian, nah gitu ya. Berubahlah kalian, jangan seperti anak-anak lagi. Ya kan, kalau sudah ada forbidden, ada aturan, ikuti aturannya.
Kan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Ya. Kenapa nih kok? Kalau kan Nike all shop sendiri tuh Pak, itu bisa kan Pak? Kayak jualan Kalau all baju shop, gitu. ya pasti ada stok di situ kan? Ada stok sedikit. Ada Pak, cuman Nah, sedikit. ya nggak apa-apa ya, memang harus sedikit. Kalau all shop nggak mungkin stoknya banyak-banyak. Ya boleh kalau memang rasanya memang bisa di set seperti apa. Tentu awalnya kamu harus tentukan kasnya berapa. Karena memang UMKM ini yang paling payah itu adalah memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Karena nanti orangnya itu yang ngambil uang usaha itu sendiri tanpa ada pencatatan. Boleh kamu ambil uang usaha kamu itu, tapi tetap di jurnal. Ya, misalnya. Jadi Ya Pak. awalnya itu tetap ya menentukan berapa uang bisnis kita ini, uang OL shop saya ini berapa awalnya, 100.000 misalnya. Nah, begitu dia kurang ya tambahkan, muncul pinjaman ataupun hutang si all shopnya ya. Perhatikan all shopnya itu adalah individu sendiri. Ngambil duit kamu berarti dia ngambil duit, minjam duit dia kepada kamu. Jurnal dia. Ibaratnya ada setoran modal kembali. Itu kalau kamu mau pakai instrumen setoran modal kembali boleh. Kalau mau beli pakai hutang piutang atau pinjaman pemilik boleh atas usaha. Kan gitu ya. Karena memang usaha kecil dan menengah itu sangat sulit memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha satu dan dia tidak konsisten atas penggunaan uang itu. Kalau sudah ditetapkan ya sudah balikkan lagi kan gitu. Kalau diambil ya udah balikkan lagi. Kalau kurang masukkan modal baru gitu kadang atau setoran modal kembali. Boleh aja seperti itu. Ya boleh, silakan bagi yang memang mencoba untuk itu tadi ya, mencoba untuk mempraktekkan akuntansi. Kembali saya bilang mempraktekkan akuntansi itu adalah nilai lebih bagi saya atau bagi kita di sini, sehingga kamu nanti bisa lebih paham ke depannya seperti apa penjurnalan. Jangan gamang, jangan buta ataupun bingung ya kan bagaimana menjurnal ini. Karena akar masalahnya itu dari awal harus diterapkan. Kita ini pekerjaan praktek. Jadi harus kita terapkan dia. Seperti halnya perawat. Bagaimana perawat itu tahu bagaimana menyuntik itu kalau tidak dia melakukan sendiri. Kan begitu ya. Awalnya sakit, awalnya salah. Iya biasa, namanya belajar. Tapi kalau nggak dilakukan lebih parah lagi. Kan begitu. Kalau nggak pernah melakukannya, itu berarti lebih parah lagi. Ya, saya kira itu. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, kembali saya ingatkan, nanti ujiannya juga kumpul nanti di tanggal 13 paling lama penugasan itu kalau memang kalian mau. Kalau tidak, ya sudah. Nanti nilainya full dari ujian akhir semester itu saja. Ya, yang materinya dari persediaan dan aset tetap. Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, dan saya harapkan sih, tapi kayaknya semester depan kalau luring pun kecil kemungkinan kita jumpa, karena saya tidak atau hampir tidak pernah lagi ngajar semester 4. Ya, karena di semester genap saya di 2 dan 6 saja sudah banyak. Di 2 dan 6 saja sudah banyak, saya tidak mau ke 4 lah, terlalu banyak nanti. Ya, jadi kalian mungkin ke dosen yang lain di semester 4. Tapi intinya di akhir semester ini ya mungkin kalian kerjakan aja lah bagus-bagus. Soalnya ya kalaupun memang ada kesalahan ya mohon maaf lahir batin juga di sini, tapi bukan berarti ada perubahan penilaian, ya kan. Tapi intinya tetap kita harus dahulukan meminta maaf dulu, kan gitu. Tapi masih tidak ada perubahan dalam penilaian pastinya. Yang tidak dapat mengerjakan soalnya tetap aja tidak dapat. Yang maksudnya kalau yang nggak ada tambahan nilai ya.
Kalau yang enggak tapi ingat ya, komponen kita kan, "Pak, saya kan sudah ngasih tugas Pak, sini semua, apa, ngasih tugas yang akhir ini." Iya, tapi kan komponen penilaian kita kan ada 3, classwork 1, classwork 2, tes 3, sama final test. Yang ini yang penugasan ini untuk final test. Ya, untuk final test. Jadi kalau saya kok masih B juga Pak misalnya nih, saya misalnya B juga, iya kamu classwork kamu nggak ngumpul misalnya, atau tes 3 kamu nggak ngumpul misalnya. Jadi ya pastinya ya berkurang, tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Nggak betul Pak Ismini, udah buat tugas pun aku nggak juga katanya misalnya kan gitu ya. Karena itu untuk kamu harus perhatikan, itu untuk penilaian yang ujian akhirnya, tugas yang ditambahan itu. Sedangkan classwork dan tes 3-nya itu kan tetap harus ada penilaian. Memang itu ada rumusnya. Kan begitu kan. Jadi tolong dipahami itu. Jadi sebenarnya proses pembelajaran ini tetap menyeluruh dia, berkesinambungan. Saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Catat masing-masing apa gitu ya, jangan mana tahu nanti kemungkinan besar kalau ada umur ya semester 6 kita atau semester 5 kita bisa saja jumpa. 5 mungkin bisa jumpa, kemungkinan bisa jumpa, tapi tidak pasti. 6 kemungkinan besar pasti jumpa kalau ada umur. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Ya.